Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ALCD melalui program Philosophy of Life. Episode ke berapa nih? Ke-9 atau apa, saya udah lupa juga. Topik kali ini kita bicara tentang hujan sehari. Apa itu hujan sehari kok tiba-tiba dibicarain? Namanya juga filosofi ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda mendengar saya banyak menyampaikan filosofi, saya pikir Anda pun bukannya tidak ada, hanya Anda mau cok apa bagaimana, silahkan akses kami untuk kita bicarakan dan siapkan apa dan bagaimananya. Jadi kalaupun saya banyak sharing itu karena kebenaran saya punya platform, punya tim, dan biasanya belum tentu yang saya sampaikan semuanya adalah saya pelaku terbaiknya. Saya berpanduan kepada satu satu wisdom word lah ya, atau kata-kata yang bijak, atau mungkin hadis saya pun tak paham, tapi yang artinya adalah siapa yang menyampaikan suatu kebajikan, dia akan mendapatkan pahala. Nah, tapi dan siapa yang mendengarkan kebajikan yang dia sampaikan, dia pun mendapatkan pahala. Namun, siapakah yang paling besar pahala dalam hal tersebut? Sebenarnya bukan yang menyampaikan, bukan yang mendengarkan juga, tapi yang mengamalkan yang paling besar pahalanya. Jadi jangan dikirai kalau saya yang menyampaikan, sayalah yang paling banyak pahalanya, atau Anda yang mendengarkan, tidak. Tapi yang mengamalkan, bisa jadi yang bicara yang mengamalkan memang, atau memang yang mendengar yang mengamalkan lebih baik malah. Itu wallahu a'lam ya. Jadi kalau saya terbanyak men-share video dalam konteks filosofi kehidupan, sekali lagi pardon me, nuwun sewu, excuse me, tidak bermaksud sama sekali untuk menunjukkan hebat-hebatan, nggak, apalagi gagah-gagahan, bahkan mencari follower, itu sama sekali tidak. Karena nawa itu tujuan dan cara, seperti mana sudah saya sampaikan dalam episode lalu sebagai filosofi hidup saya, adalah nawa itu kita share ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka fastabikul khairat, berlomba-lomba membuat kebajikan. Kemudian apa yang saya lakukan ini bertujuan sebenarnya untuk memberikan suatu falsafah kehidupan untuk anak muda terutama, sehingga harapan saya sebelum dia mencapai usia sebagaimana usia saya atau kita yang lebih senior sekarang, saya harapkan mereka sudah lebih awal berpikir dewasa, bersikap mulia atau wisdom jauh dari umur kita ketika kita baru mengetahui atau baru mendapatkan filosofi dalam kehidupan kita. Jadi kan lebih baik kalau kita baru mendapatkan satu makna hidup pada umur 50, dan yang mendengar ini anak-anak muda, mahasiswa, dan lain-lain, dia sudah menangkap makna dan bisa mengamalkan di umur 30, tentu saja dia telah lebih awal 20 tahun untuk menjadi seseorang yang lebih bermakna secara filosofi ataupun secara empiris dalam kehidupan sehari-hari dipraktekkannya. Oke, kembali ke yang saya bilang itu tujuannya, itu caranya ya dengan menggunakan platform atau menggunakan media Zoom ini yang dulu nggak ada sebelum COVID, semudah ini mendapatkan atau berlangganan dan sebagainya lah. Oke, topik hari ini adalah hujan sehari. Apa yang saya maksud dengan itu? Kita sering kali melihat sebuah atau suatu pertemanan yang sudah berlangsung berbelas tahun,
kadang-kadang terpisahkan atau menjadi permusuhan atau menjadi suatu hubungan yang kontraproduktif atau yang sebaliknya dari yang sebelumnya yang sudah bertahun-tahun sebagai kawan bahkan sudah jadi sahabat, hanya gara-gara sebuah kesalahan yang dia buat, itu pun bukan dengan kesengajaan, tapi boleh jadi juga dengan sengaja, tapi sebenarnya karena keterdesakan atau karena apapun namanya yang kemudian dia minta maaf. Nah, kemudian kita sudah memblame dia sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi kita berkawan atau dan sebagainya. Itu gara-gara satu kali kesalahan. Padahal ketika dia berkawan dengan kita misalnya sudah 10 tahun, begitu banyaknya kebaikan yang dia telah berikan ataupun ikut bersama dalam mendapatkan kebaikan itu atau mendapat manfaat bersama. Tapi gara-gara satu kesalahan dia itu kita telah mencoret dia di dalam memori otak kecil maupun alam sadar atau hati kita, sehingga sama sekali kita anggap udah kita anggap sebagai orang tak kita kenal sama sekali. Termasuk maaf seringkali ini juga terjadi pada suami istri yang berpisah dengan mungkin tidak happy ending. Saya ingin mengingatkan bahwa sebagaimana Rasulullah telah mengatakan, apabila ada satu kebajikan dari temanmu dan 99-nya adalah yang kurang darinya, makalah pandanglah yang satu. Jadi jangan karena satu kesalahan lalu kita lupakan seluruh kebaikan dia yang begitu banyak. Itu yang saya maksud. Jangan karena hujan sehari maka kita tak pernah menghargai jasa kemarau setahun yang telah mengeringkan begitu banyak, misalnya jemuran yang kita sudah menikmati hasilnya, apa itu jemuran pakaian atau jemuran buah-buahan atau jemuran karpet atau apa saja yang dengan manfaat matahari kemudian telah memberikan keuntungan ataupun nilai guna kepada kita. Kalau kita berprinsip atau tiba-tiba satu hari hujan lalu kita bilang mana kemaraunya nggak, di mana-mana air tergenang. Nah, jadi apalagi kalau orang itu kemudian baru datang dari satu tempat dibilang di sini lebih banyak kemaraunya, tapi dia lihat nih air tergenang udah berapa itu karena satu hari hujan deras. Jadi sehingga bagi orang yang baru memang dia nggak tahu keadaannya. Nah, hal yang sama juga berlaku di kantor ya. Seringkali kita berbeda pendapat dalam rapat atau kita bersinggungan perasaan antara pimpinan kepada mitra kerjanya atau di bawahnya, sehingga kita dengan mudahnya misalnya memberikan potongan kesejahteraan atau menskornya atau apalah punishment lain, bahwa punishment, reward dan punishment tentu harus, tapi jangan kemudian dengan keras memecatnya atau tidak memberikan haknya dan sebagainya. Jadi begitu juga dalam hubungan kita dengan selain atasan bawahan, dengan teman tadi juga, ya tentu ya dengan orang-orang terdekat dengan kita ya. Jadi filosofi hujan sehari jangan sampai menghilangkan jasa kemarau setahun ini bisa menjadi sebuah guidance bagi kita atau menjadi satu panduan atau sebagai satu pengingat bagi kita bahwa hendaklah kita jangan menilai atau melupakan
kebajikan yang banyak hanya dengan satu kesalahan yang tidak disengaja, ataupun kalau disengaja bukan disengaja betul, tapi mungkin karena sesuatu yang mendesak dan sebagainya, bahwa itu salah, tetap salah, dan bila perlu kita harus minta dia meminta maaf dan malah minta ganti rugi boleh, tapi jangan kemudian kita coret dia dalam dalam daftar pertemanan kita ya, atau dalam daftar orang-orang dah berjasa di perusahaan atau di institusi kita gitu. Nah, saya sendiri pribadi menghadapi juga orang-orang yang tidak menyenangkan, bahkan tindakannya sangat dalam bahasa pasaran menyakitkan lah. Tapi kemudian saya memilih untuk tidak berteman dengan dia, tapi saya tidak menjadikan dia menjadi musuh ataupun menjadikan dia sebagai 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 orang yang saya yang boleh dikata nggak mau jadi saya coret, enggak juga. Jadi cuman kita kan boleh memilih ya, mana yang kita jadikan hanya sebagai teman dan mana yang sebagai sahabat. Dalam edisi sebelum ini saya sudah bicara juga di edisi 5 apa 6 saya lupa, tentang relasi kawan dan sahabat ya. Nah, dalam konteks ini tadi saya pernah mengalami peristiwa seperti itu, bahkan tetangga tidak jauh dari tempat saya tinggal. Saya lihat tindakan dia itu tidak wisdom lah, bahkan saya anggap emosional yang berlebihan. Jadi setelah kejadian itu saya tidak bicara dengannya, bukan karena saya marah, bukan karena saya benci, bukan karena saya memusuhi, tidak. Tapi saya menganggap, dia nggak bisa saya jadikan sahabat, cukuplah jadikan kawan saja, karena sudah memang bersama-sama di komplek tersebut sekian lama. Nah, jadi tapi di dalam sholat, dalam doa, saya tetap mendoakannya. Kenapa? Karena saya tahu, karena kami tinggal di satu kawasan, tentu saja adalah hal-hal yang dibuat olehnya dan juga saya buat yang saling memberi manfaat kan. Ya setidaknya misalnya kalau gotong royong membersihkan parit, misalnya dulu pernah dilakukan. Nah, paritnya hari ini sudah bersih, ya kan juga ada bagian dari dia ikut gotong royong. Jadi kita jangan lupakan. Jadi saya tidak mau aja bicara karena saya tidak ada kepentingan untuk membicarakan hal-hal yang lebih serius, sehingga itu saya nggak bicara apa-apa. Tapi saya nggak memusuhinya juga. Saya tidak kemudian mencoretnya dalam memori saya sebagai teman, enggak juga. Nah, bahkan mendoakannya selalu. Nah, pada satu saat sudah 6 bulan apa saya nggak bisa. Kemudian dia sudah merasa nggak enak juga karena ketemu saya selalu ada aja cara saya menghindar atau sudah sebagainya lah. Namun pada momentum ulang tahun, saya lupa itu ulang tahun pribadi saya, ulang tahun pernikahan, setelah 6 bulan saya nggak pernah mau bicara. Saya mengantarkan kado ke rumahnya oleh saya sendiri dan saya kasih ke tangan saya sendiri. Saya bilang, ini ada satu hadiah dalam rangka syukuran di keluarga kami atau ulang tahun saya atau waktu itu ulang tahun pernikahan, lupa saya. Jadi dia pun kaget gitu. Karena udah 6 bulan lebih saya nggak pernah ngomong, malah menghindar ketemu. Kok tiba-tiba ngasih. Itu artinya embargo saya itu udah selesai di situ. Tapi setelah embargo itu selesai, ya kita kemudian saling sapa. Kalau yang dulu sama sekali nggak pernah, karena emang saya menghindar, dan kalau ketemu pura-pura lihat ke tempat lain lah, kira-kira gitu. Jadi ya terus hello. Bahkan yang bersangkutan menjadi sangat, mungkin sangat sangat terkesan juga, karena
Suatu saat ada musibah yang dialaminya, saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain yang sangat terkesan bagi dia, sehingga mungkin dia juga merasa bahwa saya dulu 6 bulan sekian nggak ngomong itu bukan musuhinya, tapi ya saya menjaga diri aja kan gitu, ya kan. Nah, artinya apa? Kalaupun kita nggak bisa menafikan atau melupakan dalam waktu tertentu apa yang kita nggak sukai, tapi tidak tidak berarti kita harus memusuhi apa mendendam apalagi. Nah, jadi karena kita tahu kan itu suatu boleh jadi kekhilafan yang mungkin dia tidak pada kepribadian yang mudah meminta maaf atau gengsi atau apapun, nggak tahu lah, kita itu urusan orang lain. Tapi kitanya sendiri juga tidak lalu ingin menganggap hal itu sesuatu yang tidak ada apa-apanya, karena hal itu tentu saja kita nggak bisa terima juga kan gitu. Tapi kan tetap perlu memusuhinya kan. Nah, jadi setelah saya memberikan hadiah itu dan dia juga terkesan pada apa ya, inisiatif saya dari satu musibah yang terjadi pada keluarganya itu, jika kita sudah selo biasa, tapi saya tetap aja tidak mau terlalu seperti dulu saya sering ngobrol ataupun enggak. Nah, nanti kalau cuma bedanya kalau 6 bulan sebelumnya atau hampir setahun kalau nggak salah saya, itu saya sama sekali tidak ada sehelunya, malah menghindar. Kali ini tuh sehelu, oke. Tapi untuk saya bicara lagi kayak dulu dan sebagainya, udah enggak juga. Artinya kalau misalnya mungkin yang bersangkutan entah sambil jalan pagi atau di mana kayaknya ingin ngomong banyak, saya tiba-tiba sudah angkat tangan atau yuk duluan ya, gitu. Tujuannya supaya nggak diajak ngomong lama-lama karena ya sudah nggak sama dulu. Tapi sekali lagi kan artinya kita memusuhinya, mendendamnya, tapi kita memilih teman kan tadi kan. Nah, berarti dia bukan, nggak bisa kita jadiin sahabat, cukup sebagai teman aja karena emang udah lama banget bersama di situ. Jadi sekali lagi ingin saya ulangi bahwa janganlah karena hujan sehari kita melupakan jasa kemarau setahun. Yang saya sampaikan ini memang mudah sekali, tapi tidak mudah juga untuk kita lakukan tiba-tiba, tapi tidak susah-susah sangat juga. Sepanjang kita melihat sesuatu secara komprehensif, secara jiwa besar, dan tentu saja kita tidak perlu menambah toksit lah dalam diri kita oleh karena perilaku orang lain, itulah kira-kira seperti itu. Jadi marilah kita kita rawat, kita jaga hubungan baik kita dengan pimpinan, bahkan pimpinan dengan yang di bawahinya, atau dengan teman seperjuangan atau sepekerjaan atau dengan tetangga, dengan siapapun. Sekali lagi jangan hanya karena hujan sehari menghilangkan kemarau setahun. Kita harus meletakkan secara proporsional yang hujan ya kita manfaatkan, kita akui manfaat dengan air yang dia diturunkan oleh Allah SWT, kita tampung atau kita salurkan ke tempat yang produktif. Tapi kemarau yang kemarin juga sudah kita ambil manfaatnya dan kita juga mengkotakkannya sebagai sebuah kontribusi yang tidak kecil juga. Jadi jangan kemudian kita membuat perbandingan atau persaingan untuk mengatakan satu lebih baik dengan yang lain. Tidak, masing-masing ada fungsi dan manfaat yang kita telah diberikan. Fungsi panas dalam hal untuk mengeringkan sesuatu dan fungsi hujan ya yang sifatnya untuk
pertemuan tertentu juga manfaatnya bagi kita semuanya. Kedua-duanya manfaat, tidak perlu kemudian satu mengatakan lebih buruk dari yang lain lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you very much. Hatur nuhun. ALC. Dui. Oke.